1681. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah mereka masih mengingat siapa yang memberi mereka kebebasan? Sheila berkata dengan kesal. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Thalia memandang Damar dan bertanya. Dibandingkan dengan orang-orang Big Jade, aku khawatir jumlah kita masih kurang. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka pergi saja. Kita akan melaksanakan rencana kedua. Rencana kedua Damar disebut taktik perang Behet. Mereka akan menggunakan karakteristik magis Damar, menyelinap ke tempat orang-orang Big Jade, dan membunuh Master Uncomon level dan dewa. Sebenarnya ini akan membahayakan Damar, karena situasi kali ini benar-benar berbeda dari situasi sebelumnya. Mereka telah melihat beberapa kekuatan dari kekuasaan. Tidak ada yang tahu apakah karakteristik magis akan berguna saat menghadapi dewa. Namun jika berhasil, keuntungannya pun sangat banyak. Ini adalah jalan berisiko tinggi dengan imbalan tinggi. Dalam situasi ketika kekuatan tempur mereka cukup, yaitu, orang-orang ini bersedia mengikuti Damar dan yang lainnya untuk bertarung bersama, maka yang terbaik bagi mereka adalah melawan secara langsung. Tapi sekarang jalan itu tidak bisa dilanjutkan. Hanya ada 40.000 orang, secara kekuatan keseluruhan, mereka masih beda jauh dengan Big Jade. Jika mereka tetap membiarkannya bertarung, itu akan membuat orang-orang Big Jade marah, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Big Jade saat itu. Jadi Damar tidak berencana untuk membiarkan mereka mati. Dia yang akan menyelinap ke tempat Big Jade sendirian. Big Jade mempunyai master tingkat Undying Flame yang cukup banyak, tetapi sebenarnya yang benar-benar menentukan perang bagi mereka adalah kemampuan bertarung secara dasar. Artinya, yang paling penting adalah orang tingkat Uncomon level. Jika Damar berhasil menyelinap masuk dan mampu membunuh beberapa Master Uncomon level atau bahkan dewa, maka itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuk bumi. Selain itu, Damar tidak berencana untuk bersembunyi dari awal. Dia akan beritahu orang-orang Big Jade tentang keberadaannya, kemudian bersembunyi lagi. Itu akan membuat orang-orang Big Jade panik dan merasa takut. Dengan cara ini, risikonya cukup tinggi. Jika dia gagal dalam misi ini, dia tidak akan ada jalan hidup lagi. Damar, Dewa Mabuk mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu sudah berpikir dengan baik-baik? Damar mengangguk dan menjawab, aku sudah memikirkannya dengan jelas, semua rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Sekarang, ini adalah solusi terbaik. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Thalia, Wendy dan yang lainnya, kemudian berkata, kalian bisa kembali juga, serahkan Big Jade kepadaku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu di sini. Jika misi ini dapat mengganggu mereka dan membiarkan mereka memundur, itulah yang terbaik. Jika aku gagal melakukannya, ketika mereka tiba, kalian yang harus menjaga bumi. Thalia menggertakkan giginya, dia tersenyum pahit, pada akhirnya, kamu yang melawan sendirian lagi. Aku adalah Night Watcher Zero, ketua kalian. Damar tersenyum dan berkata lagi, jangan khawatir. Aku sudah melewati 3 kali lonjakan surgawi. Aku memiliki kekuatan untuk melawan dewa. Jika identitasku terungkap, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menyelamatkan diri. Setelah kalian kembali, kalian harus menerobos sampai half god level sesegera mungkin, dan kemudian bersiap untuk upacara dewa. Wendy menatap Damar dengan sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, aku akan menunggumu kembali, serahkan bumi kepada kami, aku akan menjaganya dengan baik. Jika orang-orang Big Jade akan memasuki bumi, mereka harus melangkahi mayatku dulu. Tujuan kita tetap sama. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, demi semua yang bernapas. Lilia tidak melarang pilihan Damar. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir sejak kecelakaan itu terjadi. Titan telah mengganggu semua rencana mereka. Misi ini dijalankan dengan cepat. Semua orang sudah tahu tentang misi Damar kali ini. Ketika orang-orang yang menetap mendengar berita ini, mereka semua tercengang langsung. Mereka langsung berkata bahwa mereka tidak takut mati. Walaupun mereka tidak takut mati, tetapi Damar tidak bisa membiarkan mereka mati juga. Dari awal, dialah yang memanfaatkan orang-orang ini. Setelah menjelaskan misinya kali ini, dia berlari ke puncak gunung yang tinggi sendirian dan duduk. Damar merasa sangat tidak berdaya. Dia merasakan ketidakberdayaan Eos saat ini. Jika dia bukan dewa, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia telah melalui banyak hal,
dan dia sudah menjadi orang yang berada di tingkat atas. Di dalam alam semesta ini, dia mungkin tidak begitu takut pada dewa, tetapi dia masih merasa tidak berdaya. Bumi terlalu lemah. Tidak ada waktu terlalu banyak untuk bumi. Terlepas dari kelompok orang ini, hanya ada beberapa ratus orang tingkat Undying Flame di bumi saat ini. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Orphan sepenuhnya. Jika dia bisa membantai dewa utama, maka segalanya mungkin akan jauh lebih mudah. Nah, pada saat ini, seorang pria dengan dua pedang di punggungnya mendekatinya. Dia berkata lagi, "Aku akan pergi bersamamu." Pria itu adalah Lutfi. Tidak perlu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sendirian. Aku juga memiliki karakteristik magis." Lutfi tersenyum. "Aku masih mampu membunuh beberapa orang Uncomon level." Dia melihat ke atas, menatap langit berbintang dan bergumam, "Yang kami minta hanyalah tempat yang damai, agar orang-orang di planet ini tidak diperbudak. Untuk alasan ini, aku telah bersembunyi selama ribuan tahun, dan sekarang aku akan memberikan setiap tetes darahku, setiap inci dagingku, dan mati demi tujuan ini." Dia memandang Damar dan berkata, "Jika Big Jade tidak hancur, maka tidak akan ada damai." Damar mengerutkan kening dan menatap Lutfi. Lutfi menatap Damar dengan tenang. Dia berkata dengan nada yang sangat serius, "Orang-orang Big Jade adalah iblis, mereka pernah menghancurkan alam semesta. Pikiran itu tidak akan mudah diubah. Orang-orang Big Jade harus mati. Hanya ketika mereka semua mati, kita akan memiliki kedamaian sejati," kata Lutfi. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, sampai sekarang, aku harus mengakui bahwa hukum kegelapan di alam semesta ini adalah hukum dan ketertiban yang salah. Aku tidak tahu siapa yang mengatur urutan ini, mungkin itu adalah alam semesta itu sendiri, ataupun manusia. Tapi, aku memahami satu kenyataan, yaitu yang lemah akan dilawan oleh yang kuat." Damar memandang Lutfi dan berkata lagi, "Kita masih tidak kuat. Baik itu di alam semesta atau di planet, yang kuat selalu suka menindas yang lemah. Ini adalah pemikiran manusia." Damar bergumam, "Jika kamu tidak kuat, pasti akan ada seseorang yang menindasmu. Bahkan jika Big Jade telah dihancurkan, pasti akan ada peradaban yang lebih kuat datang untuk membantaimu." Lutfi tercengang, dan dia tersenyum pahit. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi kesayangan langit dan bumi. Contohnya seperti kamu dilahirkan dengan Dragon Bone Bloodline. Kecepatan kultivasi kamu pun sangat cepat. Apakah kamu tahu, aku membutuhkan lebih dari satu zaman untuk melewati lonjakan surgawi ketiga, dan kamu telah melampaui diriku dalam waktu kurang dari setahun. Kampung halaman kamu adalah planet utama, kesayangan langit dan bumi. Struktur alam semesta sama seperti piramida. Planet utama adalah keberadaan puncak di piramida, dan di bawahnya ada peradaban lain satu demi satu." Lutfi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang di puncak akan selalu membantai yang lemah. Kalian hanya belum kuat saja. Jika kalian sudah kuat, yang lemah akan tunduk." Damar berkata dengan tenang, "Hanya ada sedikit waktu tersisa untukku, jika..." Setelah mengatakan ini, Damar mengangkat kepalanya dan memandang Lutfi. "Jika misi ini berhasil, aku akan menjadi dewa, dan aku akan menggunakan bumi sebagai inti untuk membuat jaringan alam semesta yang baru, jaringan alam semesta yang benar-benar relatif seimbang. Tidak ada lagi yang boleh menindas, tidak ada lagi yang akan tertindas." Bersambung 1682. Lutfi tertegun sejenak. Pada detik berikutnya matanya penuh dengan harapan. Dia berkata, "Aku menantikannya. Jika hari itu tiba, planet aku pasti akan menjadi yang pertama bergabung dengan jaringan ini. Mari kita perbaiki ketertiban alam semesta bersama. Tapi kita harus membunuh 7 dewa terlebih dahulu." Mata Damar penuh dengan niat membunuh. "Itu terlalu sulit. Walaupun kamu memang berbakat, tapi waktumu terlalu sedikit. Jika kamu punya cukup waktu, kamu pasti dapat melawan Orphan." Lutfi menghela napas. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, "Aku memang belum kuat, tetapi siapapun yang menyerbu Bum, tidak peduli siapa dia, bahkan sampai aku mati, aku akan merobek sepotong daging dari tubuhnya." Ini adalah aturan Night Watcher. Night Watcher, Lutfi bergumam, "Jika aku bisa menjadi dewa." Ketika mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. "Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Setelah kamu mencapai tahap peak, kamu masih bisa menerobos. Jika kamu berhasil menerobos, kemampuan bertarungmu tidak akan lebih buruk daripada dewa." "Blade Berserker pun memilih jalan ini," kata Damar.
Benarkah? Lutfi berkata dengan ekspresi gembira. Damar mengangguk. Keduanya terus berbicara, dan tekanan di hati mereka perlahan dilepaskan. Lilia berdiri di kejauhan dan menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Ada sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Taktik perang behet akan dijalankan oleh dua orang. Ya, Damar akhirnya setuju dengan Lutfi. Lutfi sendiri sangat kuat, jadi Damar menyetujui permintaannya. Saat mereka sedang berbicara di puncak gunung, semakin banyak pesawat yang pergi dari planet Senar, termasuk Raya Spaceship. Dia akan memilih untuk pergi sebentar dan bersembunyi di langit berbintang. Mereka semua pindah ke planet Senar dan orang-orang Big Jade sudah tahu bahwa tentang itu. Demi menghindari serangan dari Big Jade, mereka harus bersembunyi terlebih dahulu. Tepat ketika Damar menjalankan rencananya, di bumi, Gunung Siwa, depan Ngarai. Rubah berekor 9 duduk di atas batu besar, dia sedang menjaga tempat ini, dan orang biasa tidak bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa tempat tinggal telah dibangun di Ngarai ini, dan hampir semua orang berbakat di bumi berlatih di dalamnya. Rubah berekor 9 tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi curiga di wajahnya. Di kejauhan, seorang lelaki tua berdiri di puncak gunung, dia sedang mengawasi tempat ini dengan tongkat pancing di tangannya. Ketika rubah berekor 9 menatapnya, pria itu tampaknya menyadarinya. Dia melirik rubah berekor 9 dengan heran, kemudian menghilang. Rubah berekor 9 tidak terlalu peduli. Dia berteriak beberapa kali, kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Lung menghilang. Matanya penuh dengan kekhawatiran saat ini. Beberapa jam kemudian, di gerbang tersembunyi Shaolin. Walaupun tempat ini tersembunyi dan jumlah orang pun tidak banyak, namun, orang-orang di tempat ini semua adalah biarawan. Ketika Ghost menyerang bumi, para biarawan dan Master Tao bergabung dengan yang lain untuk melawannya. Mereka meninggalkan kisah legenda yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah semuanya berakhir, orang-orang ini tidak pernah muncul lagi. Mereka kembali ke tempat persembunyiannya dengan tubuh yang penuh dengan luka. Gerbang tersembunyi Shaolin adalah salah satu tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Pada saat ini, di tepi sungai kecil di gerbang tersembunyi Shaolin, seorang biksu tua memikul 2 ember, dan berjalan dengan cepat di antara gunung dan hutan. Meskipun dia sudah tua, namun kondisi tubuhnya terlihat sangat kuat. Tidak ada yang tahu betapa banyak kekuatan yang dia miliki saat ini. Tiba-tiba, ekspresi biksu tua itu berubah. Dia melihat ke sebuah batu di tepi sungai. Di atas batu tersebut, ada seorang pria tua sedang duduk di sana sambil memancing. Dari mana tetua berasal? Biksu tua itu meletakkan tongkatnya, menyatukan kedua tangannya, dan bertanya dengan lembut. Kamu bisa melihatku." Pria tua itu menatap biksu tua dengan terkejut. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Cekak, iya juga, aku baru mengingat bahwa kamu berasal dari kampung halaman Damar." Seorang biksu tua bahkan bisa memiliki aura yang tidak dapat aku jelaskan, menarik sekali. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi biksu tua itu tiba-tiba berubah. Apa maksud tetua? Pada saat ini, sebuah senyuman muncul di wajah pria tua itu. Dia menunjuk ke langit dan berkata, "Aku berasal dari atas langit." Biksu tua itu menatapnya dan bertanya lagi, "Tetua ingin pergi kemana?" "Oh, meskipun kamu tidak mengatakannya, tetapi aku tahu bahwa kamu tidak percaya dengan omonganku." Patua pancing bergumam, "Berapa banyak yang ditanggung oleh Damar? Planet ini masih berada di tingkat peradaban ketiga, dan sebagian besar orang-orang biasa bahkan tidak tahu bahwa Damar berjuang sampai mati di luar angkasa. Kebanyakan dari mereka hidup dan bekerja dengan damai." "Maksud tetua?" Biksu tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu Ghost?" "Ghost?" Patua pancing tersenyum dan menjawab, "Jika kalian menyebut alien sebagai Ghost, maka aku memang Ghost." "Kenapa? Apakah Ghost adalah musuhmu?" "Ghost telah menghancurkan dunia ini dan membuat kacau di mana-mana. Orang-orang tidak bisa hidup dengan damai. Tentu saja mereka adalah musuhku." Biksu tua itu berkata dengan tenang. "Lalu apa yang kamu ingin lakukan?" tanya Patua pancing. "Jika Ghost benar-benar datang ke dunia, meskipun kondisi tubuhku tidak seperti sebelumnya, aku tetap melawan sampai akhir hidupku." Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Tapi aku tidak melihat niat bunuh sedikitpun di diri tetua." "Maka, tetua ini bukanlah musuhku." "Menarik sekali." Patua pancing memandangnya sambil tersenyum. Dia bergumam, "Damar, kampung halamanmu sangat menarik.
Peradaban di sini pun juga sangat menarik. Aku tidak tahu, apakah kamu bersedia menerima aku dan menjadikan aku salah satu guardian bagi kalian?" Setelah selesai berkata, Patua Pancing perlahan menghilang di depan biksu tua itu. Biksu tua itu tercengang, lalu bergumam sebentar. Dia terlihat tidak takut sama sekali. Sudah jelas, pikirannya telah mencapai tingkat tertentu. Kemudian, dia mengambil embernya lagi dan bergerak menuju kedalaman gerbang tersembunyi Shaolin. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat perlahan melaju. Setelah beberapa saat, Patua Pancing tiba di luar angkasa. Dia bergumam, "Orpan, aku akan melindungi planet ini. Aku akan menunggu di tengah perjalanan. Jika kalian berani menyerang, maka jangan menyalahkanku untuk melawan kalian sampai kalian habis." Tentu saja, Damar tidak tahu apa yang terjadi di bumi. Saat ini, sejumlah besar pesawat mulai meninggalkan tempat itu, termasuk Lutfi Spaceship. Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan planet tempat tinggal orang Big Jade. Skala mereka terlalu besar, bahkan jika mereka melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, mereka akan menarik perhatian orang. Dan setelah tiba di planet itu, karena jumlah orangnya terlalu banyak, dan orang-orang Big Jade terbiasa dengan hidup yang penuh dengan kemewahan. Planet yang masih di bawah kekuasaan mereka terus mengirimkan banyak barang ke planet itu. Mereka perlu menetap untuk sekian waktu sebelum mereka menyerang bumi. Dan ini adalah kesempatan Damar. Setelah pesawat lepas landas, Damar mengucapkan selamat tinggal kepada Thalia, Lilia dan yang lainnya. Lalu dia berangkat sendirian bersama Lutfi. Lilia dan yang lainnya akan kembali ke bumi. Ini adalah pertama kalinya Damar bepergian jauh ke langit berbintang sendiri. Pada evakuasi sebelumnya, dialah orang yang terakhir pergi. Namun, dia bertemu dengan Guntur juga. Tapi kali ini, dia satu-satunya yang tersisa di sini, dan tanggung jawabnya cukup besar. Thalia dan yang lainnya harus kembali, karena Damar tidak tahu kapan orang-orang Big Jade akan menyerang bumi. Melawan secara langsung bukan pilihan yang bijak bagi mereka. Thalia dan yang lainnya harus bertanggung jawab atas keselamatan bumi. Ketika mereka tiba di bumi, mereka harus segera pergi ke Ngarai untuk berlatih. Mereka harus menerobos ke Half God level. Perlawanan hanya bisa dilakukan dengan cara itu. Jika mereka masih belum meningkatkan kemampuan bertarung, pada akhirnya bumi akan tetap hancur di tangan Big Jade. Bersambung, 1683. Pesawat terbang di antara bintang-bintang. Sekarang, orang-orang Big Jade sedang menetap di sebuah planet yang bernama planet Fozin nomor 22. Tempat mereka berada ini sangat berbeda dengan tempat lain. Di galaksi ini ada satu stelar besar dan satu stelar kecil. Di sekitar dua stelar ini, ada planet sebanyak 30 lebih. Ukuran planet-planet ini cukup besar. Planet Fozin nomor 22 adalah salah satu planet besar di galaksi ini. Tetapi lingkungan di area utamanya sangat buruk, ada badai pasir yang tak berhenti sepanjang tahun. Dan planet ini dikelilingi oleh puluhan satelit. Planet Fozin nomor 22 adalah satu-satunya planet yang mempunyai peradaban. Namun, waktu sinar matahari di planet ini cukup lama. Karena ada dua matahari di galaksi ini, suhu di planet ini pun cukup tinggi. Dan orang-orang di planet ini memiliki kulit berwarna merah dan tubuh mereka sangat kuat. Peradaban di planet ini sebenarnya jauh lebih kuat dari Eternal Planet. Karena dekat dengan galaksi Big Meta, kekuatan hukum mereka juga sangat stabil. Ada banyak peluang bagi mereka untuk menjadi master tahap penyelesaian. Alam semesta adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, terutama pada saat mereka baru saja masuk dengan jaringan alam semesta. Ketika mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang luar terhadap mereka, mereka pasti akan menghancurkan orang luar terlebih dulu. Dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau mereka akan menghadapi penipisan sumber daya di planetnya sendiri. Orang-orang di planet ini mulai masuk ke alam semesta setelah peradaban berkembang ke tingkat keempat. Karena banyak master tahapan penyelesaian di antara mereka, mereka hampir tak terkalahkan. Namun, suatu hari, mereka menemukan Big Jade. Kemudian, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Orang-orang Big Jade sangat marah atas perilaku mereka, maka pada akhirnya, mereka diperbudak. Walaupun ini termasuk satelit, namun ukurannya termasuk besar juga. Planet ini tidak jauh berbeda dengan bumi. Saat ini, di dalam planet ini, ada banyak orang-orang Big Jade yang menetap di tempat ini. Planet ini telah menjadi tempat tinggal sementara bagi orang-orang Big Jade.
Mereka harus bersiap-siap dulu sebelum mereka berangkat lagi. Perhentian berikutnya adalah untuk mengambil alih bumi, yang merupakan planet utama. Mungkin akan butuh beberapa waktu untuk membangun kembali, tetapi pada akhirnya bumi juga akan menjadi rumah mereka. Meskipun Big Jade telah dihancurkan, tetapi mereka masih memiliki semua jenis teknologi tinggi. Mereka hanya butuh waktu untuk membangun ulang. Tidak lama kemudian, mereka akan kembali menjadi penguasa di alam semesta. Pada saat ini, sebuah pesawat sedang memutar planet ini. Lutfi mengerutkan kening dan berkata, mereka melarang penerbangan. Hah, ekspresi Damar berubah langsung, dia bertanya, ada apa dengan itu? Dia mulai mengingat bahwa ketika dia berada di Eternal Planet, semua pesawat tidak dapat menembus udara, dan mereka akan terbunuh jika mereka ingin keluar. Pada saat itu, Muji bereksperimen dengannya berkali-kali, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka mengandalkan kekuatan Hammer untuk menghancurkannya. Ini adalah salah satu teknologi tinggi di Big Jade. Aku tidak tahu persis bagaimana mereka melakukannya, tetapi di bawah larangan mengarungi udara, hanya orang yang telah menerima kata sandi dari mereka dan memasukkan kata sandi itu di pesawat yang dapat memasuki tempat ini. Lutfi berkata lagi, ini akan menyulitkan kita. Kita tidak bisa menyelinap ke planet ini secara diam-diam. Menyelinap dengan diam-diam, Damar melirik Lutfi dan berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menyelinap masuk dengan diam-diam. Hah, ekspresi Lutfi berubah. Aku sudah memberitahumu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Aku hanya ingin mereka menyadari keberadaanku dan membuat mereka takut. Mereka tidak akan berani mengirim pasukan ke bumi sebelum mereka menyingkirkan aku. Lutfi menjilat bibirnya dan berkata, kalau begitu mari kita berpisah setelah kita tiba di sana. Kamu bisa langsung menyerang mereka, dan aku akan menyusul. Kita harus mengambil tindakan dua arah dan menghabiskan mereka. Namun sebelum itu, kita harus mencari cara untuk memasuki tempat ini. Damar mengerutkan keningnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pesawat. Peringatan, peringatan, ada pesawat yang mendekat. Damar dan Lutfi dengan cepat mendekatinya. Lutfi berkata dengan ekspresi yang senang, pesawat yang mendekati kita ini kemungkinan besar merupakan pesawat orang Big Jade yang membawa persediaan. Mereka pasti sudah tahu kata sandi untuk masuk. Ekspresi Damar berubah, ayo kita dekati mereka. Lutfi mengangguk. Kemudian, mereka memutar arah pesawat dan mendekat ke arah pesawat itu. Tidak lama kemudian, mereka saling memperhatikan dari kejauhan di dalam pesawat. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema dan berkata, kami adalah pesawat Big Jade. Beri jalan, jika tidak, kalian akan mati. Big Jade telah hancur dan rumah mereka sudah tidak ada. Namun, orang-orang Big Jade masih arogan. Orang yang datang menolak mundur, dan Damar ingin tertawa mendengarnya. Pesawatnya terus mendekat. Kemudian, dia mengenakan seragam luar angkasa, membuka pintu pesawat, dan berdiri di sana dengan Dragon Sword di tangannya. Pesawat dari kejauhan itu terus mendekat. Mereka tidak memiliki niat memperlambat dengan melihat Damar. Kecepatan mereka perlahan melambat. Lalu, pada saat yang sama, deretan lubang-lubang terbuka di ujung pesawat. Serang, boom, boom, cahaya biru muncul di alam semesta. Cahayanya begitu mengerikan seolah-olah menghancurkan pesawat Damar secara langsung. Ini adalah standar orang Big Jade untuk navigasi di saluran alam semesta. Mereka yang datang menolak mundur, dan mereka yang menolak mundur akan mati. Bas, cetar. Pada saat ini, hukum kilat Damar melonjak dalam sekejap. Tiba-tiba kilat menyembur dan bertabrakan dengan energi ini dalam sekejap. Ketika cahaya menyebar, kedua pesawat berhenti pada saat ini. Tali yang kuat menahan pakaian di belakang Damar. Dia jatuh langsung ke pintu pesawat musuh, kemudian menendang pintu hingga terbuka dengan satu kakinya. Dia berkata, siapa yang ingin mati di antara kalian? Damar, kenapa dia di sini? Semua orang di dalam pesawat sangat terkejut pada saat ini. Ikat jiwa, mata Damar seperti kilat, dan karakteristik jiwanya dengan cepat terbuka. Pesawat ini dikawal oleh seorang ahli bela diri tahap penyelesaian. Namun, Damar sekarang telah mencapai lonjakan surgawi ketiga. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan? Lonjakan surgawi ketiga telah berlalu. Sekarang, Damar telah sangat meningkatkan kekuatan hukum dan karakteristik. Semua orang di pesawat sangat tercengang pada saat ini. Damar memandang ahli bela diri tahap penyelesaian itu dan berkata dengan tenang, apa kata sandi untuk masuk ke planet Fozin nomor 22?
Pihak musuh mengatakan serangkaian kata-kata yang tidak jelas. Damar mengerutkan kening dan tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa menoleh dan melihat ke Lutfi yang ada di pesawatnya. Lutfi mengangguk padanya. Kemudian, Damar bertanya, bagaimana orang-orang Big Jade dialokasikan sekarang? 2 dewa Uncomon level dan banyak ahli bela diri tahap penyelesaian tinggal di kota Urea. Ahli bela diri Eternal Undying Flame dan ahli bela diri Immortal Undying Flame tinggal di kota Huru di sebelah kota Urea. Dan sisanya dibagi ke kota lain, ujarnya dengan terus terang. Damar mengangguk, targetnya adalah ahli bela diri Uncomon level. Orang-orang ini sebenarnya terkumpul bersama. Meskipun tingkatan bahayanya menjadi lebih besar, tapi itu bisa dianggap menghilangkan banyak masalah bagi Damar. Setelah bertanya dengan jelas, Damar melepaskan kontrol jiwanya. Orang itu sadar kembali dan menatap Damar dengan terkejut. Ingatlah semua yang terjadi sekarang. Kembalilah, dan beritahu tuan kalian. Kemudian cahaya berwarna merah darah muncul di mata Damar dan dia berkata, karakteristik jiwa, Death Strangle. Selain orang yang dipulihkan kesadarannya oleh Damar, satu demi satu orang terjatuh ketika kekuatan jiwa Damar meledak. Semuanya kehilangan napas. Bersambung. 1684. Kemudian Damar menatapnya sebentar dan kembali ke pesawatnya. Ketika pintu pesawat tertutup, Lutfi berkata, aku sudah memasukkan kata sandinya, ayo berangkat. Kita ke dekat kota Urea. Seru Damar. Oke, pada saat nanti, aku akan berurusan dengan orang-orang di bawah Uncomon level dan kamu akan berurusan dengan orang-orang di atas Uncomon level. Kita akan berbagi tugas dan bekerja sama, Lutfi berkata sambil tersenyum. Damar mengangguk. Kali ini, mereka berhasil mendekat ke arah planet Fozin nomor 22, memilih lokasi pendaratan di peta pesawat, dan pesawat perlahan mendarat. Matahari di sekitarnya sangat panas. Tempat mereka mendarat adalah tempat berbatu yang aneh. Tempat itu dikelilingi oleh beberapa tanaman aneh, tapi tanaman ini tidak berwarna hijau dan kebanyakan berwarna merah. Setelah mendarat, keduanya menyembunyikan pesawat dan Lutfi berkata, ini adalah penampilan orang-orang planet Fozi. Dia segera menyentuh pesawat beberapa kali, dan penampilan seseorang muncul. Damar merasa agak aneh. Selain bentuk orang planet Fozi ini seperti manusia, yang lainnya benar-benar berbeda. Mereka memiliki telinga yang tajam dan kulit merah seperti baru saja terbakar. Karakteristik magis mereka berdua dilakukan bersama-sama. Tidak lama kemudian, penampilan mereka berdua sangat berubah. Sekarang langsung berpisah saja, Lutfi berkata. Berhati-hatilah selanjutnya. Damar mengangguk dan berkata, kamu juga. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, semoga kita semua bisa hidup dengan aman dan tenang selanjutnya. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan bergegas ke Urea dari dua arah. Damar berjalan ke depan. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Kemudian, dia membuka karakteristik jiwanya. Karakteristik jiwanya menjadi lebih kuat lagi sekarang, dan jangkauan yang dapat dideteksi di bawah karakteristik jiwanya menjadi lebih kuat. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa ada sekelompok orang planet Fozi berlarian di 10 km jauh darinya. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan di belakang mereka ada beberapa orang Big Jade yang sedang mengejar mereka. Jumlahnya sekitar beberapa ratus orang. Orang-orang yang mengejar mereka terlihat muda, sekitar 20 atau 30 tahun. Namun, mereka Immortal Undying Flame. Tidak ada keraguan bahwa kelompok orang ini pasti berbakat bagi orang-orang Big Jade sendiri. Di berbagai kerajaan sangat dihargai. Pada saat yang sama, mereka tertawa dengan begitu lebar saat sedang mengejar kelompok itu. Mata mereka mengenakan kacamata berlensa satu dengan beberapa angka di atasnya. Damar tidak memahaminya. Sebenarnya, Damar hanya memiliki sedikit kontak dengan produk teknologi Big Jade. Dia hampir tidak menyentuh apapun yang berteknologi tinggi. Adapun kacamata berlensa satu ini, dia tidak mengetahuinya. Senjata apa yang terikat di tangan mereka? Mereka mengendarai kendaraan yang mirip dengan sepeda motor. Mereka mengeluarkan ledakan tawa yang gila saat mengejar orang-orang itu. Kemudian, senjata di tangan mereka akan menembakkan laser. Begitu mengenai orang di depannya, seseorang akan terjatuh dan berdarah-darah. Orang-orang ini, sepertinya sedang memainkan permainan membunuh. Ekspresi Damar terlihat sangat buruk. Perilaku orang Big Jade ini benar-benar membuat orang marah. Tampaknya kelompok orang ini hanyalah mangsa mereka dan alat mereka untuk bersenang-senang. Namun,
jelas-jelas mereka adalah orang berakal. Wajah mereka yang melarikan diri penuh dengan keputusasaan. Ada yang berteriak memohon belas kasihan. Namun, semakin keras mereka memohon belas kasihan, semakin keras jeritan mereka. Tampaknya itu dapat membawa lebih banyak kepuasan kepada mereka. Damar tampak sangat terkejut. Dia berpikir sejenak. Dia tidak berniat untuk terus berpura-pura menjadi orang planet ini. Otot-ototnya bergerak. Setelah beberapa saat, dia memulihkan penampilan aslinya dan dengan cepat dia mendekat ke arah itu. Sekelompok orang yang melarikan diri itu berlari ke arah area yang tertutup dan mereka tidak bisa berlari lagi. Banyak orang mulai berlutut dan mulai memohon kepada orang-orang di belakang mereka. Totalnya ada 5 orang. Melihat sekelompok orang di depan berlutut dan memohon, Damar merasa begitu iba. Beberapa anak muda melompat turun dari kendaraan. Salah satu dari mereka berkata, membosankan. Lebih menarik memainkan permainan ini di planet Skyred. Setidaknya orang-orang itu adalah ahli bela diri Pikunding Flame. Mereka juga berlari dengan cepat, banyak berlatih. Kadang kita juga bisa menggunakan senapan sniper dan membunuh ahli bela diri tahap penyelesaian. Seorang pria tinggi juga turun. Dia memegang kacamata berlensa satu itu dan berkata, aku telah membunuh 76 orang sekarang. Aku juara 1 sekarang. Cepat kalian berikan padaku yang kalah taruhan. Masih ada ratusan orang di sini. Ada orang lain berkata, aduh, sayang sekali Big Jade menjadi terpuruk. Kalau tidak, aku tidak ingin datang ke tempat yang dimana burung pun tidak mau buang air di sini. Sangat sulit di sini. Masa buruk ini hanya sementara waktu. Dewa Semesta yang Agung telah mengatakan bahwa ketika kita memiliki sumber daya yang cukup dan selesai mengaturnya, kita akan menyerang planet utama yang disebut Bumi. Seorang pria gemuk berkata, saat waktunya tiba, aku akan mengumpulkan beberapa wanita cantik. Sebenarnya, beberapa wanita dengan karakteristik unik itu lumayan, tapi mereka mungkin akan ditangkap oleh Dewa Semesta. Iya, bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan melintasi langit berbintang dan materialnya harus cukup. Ada lagi yang berkata, adapun mereka yang mati di masa buruk ini, kita hanya bisa menyalahkan mereka karena terlalu lemah. Mereka seharusnya dibuang. Orang Big Jade sangat dingin, bahkan kepada orang-orangnya sendiri. Baiklah, kembalilah. Permainan membunuh ini membosankan. Ketika aku sampai di bumi, aku ingin memainkan permainan membunuh manusia di sana. Pada saat itu, keputusasaan mereka pasti paling menarik. Seru pria tinggi. Jadi orang-orang ini, seorang wanita bertanya dengan mengerutkan kening. Orang-orang ini hanya sekelompok sampah yang hidup dan membuang-buang udara. Tembak mereka bersamaan. Mari kita dengarkan ratapan mereka. Seru pria tinggi itu. Yang lainnya saling memandang dan mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Pada saat itu, sosok seseorang tiba di depan mereka dalam sekejap. Mata 5 orang itu berubah pada saat yang sama. Bajingan kalian semua. Damar mengangkat kepalanya. Damar, mereka tahu jelas dengan penampilan Damar, terutama Dragon Sword dan pedang naga Azure milik Damar yang dikenal oleh hampir semua orang Big Jade. Lari. 5 orang yang ketakutan itu ingin melarikan diri. Hukum karakteristik angin tiba-tiba terbuka dan belati angin terbang dari segala arah saat itu. Kalian juga akan merasakan rasanya disiksa. Seru Damar dengan dingin. Hukum karakteristik angin mulai pergi, dan belati angin yang begitu banyak dan seperti pisau tajam di sekitarnya mulai memotong tubuh 5 orang itu. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi mereka hanya immortal Undying Flame. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda, tapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan monster seperti Damar. Dalam sekejap, mereka menjerit dan darah bertebangan di udara. Satu demi satu luka mulai muncul di tubuh mereka. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, seorang pria tinggi berteriak sangat kencang. Damar perlahan membuka matanya dan melihat ke arahnya. Kemudian, 5 jarinya menyatu. Hukum ekstraksi udara, tiba-tiba mulai terbuka. Hukum yang berhubungan dengan ekstraksi udara disebut hukum tekanan udara. Bagi Damar, efek dari pertempuran langsung ini tidak besar. Namun, sebagian besar adalah efek tambahan dan memainkan peran kontrol tertentu. Namun, itu cukup untuk membunuh orang-orang ini. Pria tinggi itu merasa bahwa tekanan di sekitarnya dikompresi perlahan-lahan, darah diperas dari luka sayatan, dan rasa sakit yang parah membuatnya berteriak. Ah, tolong, bunuh aku, tolong bunuh aku. Dia sudah tidak kuat lagi menahan siksaan ini. Dia ingin langsung dibunuh Damar.
Ketika kalian menyiksa orang dan memainkan permainan membunuh, mereka yang dikejar dan dibunuh terlihat seperti ini. Keren, kan? Tanya Damar. Bersambung, 1685. Di belakang, orang-orang planet Fauzi penuh ketakutan. Mereka bahkan tidak berani melihat situasi ini. Damar juga mengabaikan mereka. Dia memandang kelima orang itu dan kekuatan hukum terus melonjak di badannya. Mati. Setelah disiksa sementara waktu, dia sendiri tidak bisa melihatnya lagi. Dengan satu tangan, 4 dari mereka mati seketika. Hanya 1 dari mereka yang tersisa. Lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Dia menatap Damar. Kamu beruntung. Damar berkata, kamu masih bisa hidup. Kemudian, 5 jarinya menyatu dan magma melayang keluar. Kaki orang itu terbakar dalam sekejap. Daging dan darahnya benar-benar menghilang. Sementara tulang abadinya benar-benar terekspos dan tampak mengerikan. Ah, dia berteriak kesakitan hingga melengking. Sekarang, kamu bisa kembali ke kota Yurea. Ceritakan tentang pertarungan ini. Aku ada di dalam kota dan suruh pimpinan kalian menangkapku. Damar berkata dengan tenang. Kemudian, dia melihat ke belakang dan menghela napas panjang. Kalian bisa pergi. Orang-orang ini ketakutan memandang Damar. Mereka tidak tahu siapa Damar. Mereka bahkan tidak pernah memikirkan siapa yang berani melawan orang-orang Big Jade yang berstatus tinggi. Damar tidak terlalu peduli. Tubuhnya menggeliat. Setelah beberapa saat, dia berpenampilan menjadi pria yang tinggi. Dia tidak bertanya terlalu banyak, kemudian bergegas ke kota Yurea. Orang yang masih hidup itu berteriak di tanah. Semua alat di tubuhnya hancur dan dia tidak bisa menghubungi orang yang dia inginkan. Orang-orang di belakang tidak berani menyentuhnya. Tentu saja, semua ini sudah tidak dipedulikan lagi oleh Damar. Dia berjalan dengan sombong ke arah kota Yurea. Tidak lama kemudian, sebuah kota yang menjulang tinggi dan besar muncul di depan Damar. Bangunan di planet ini setinggi di Eternal Planet. Populasi yang ada di dalam setiap kota juga cukup mengerikan. Ada beberapa penjaga Big Jade di gerbang kota. Setelah Damar mendekat, penjaga gerbang berlari dan bertanya dengan nada menyanjung, bersenang-senang hari ini. Orang-orang yang aku temukan untuk kalian itu cukup bagus. Damar meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu yang menemukan budak yang dikejar itu? Iya, penjaga gerbang itu tampaknya mengambil pujian atas pencapaian orang lain. Damar menatapnya dalam-dalam, lalu mengabaikannya dan berjalan langsung menuju kota. Aneh, bajunya berubah ketika keluar dan 4 orang lainnya tidak kembali bersama. Sikapnya begitu dingin. Apakah dia tidak terlalu puas dengan budak yang aku cari? Penjaga gerbang berkata dengan curiga. Kemudian, tiba-tiba dia merasakan ledakan rasa sakit di kepalanya. Karakteristik jiwa, Death Strangle. Damar yang memasuki kota sambil bergumam. Pada saat ini, kekuatan jiwa terbuka dan orang itu merasa kepalanya akan pecah. Tidak lama kemudian, orang itu terdiam dan jatuh ke tanah. Orang yang ada di sebelahnya bergegas untuk memeriksanya. Namun, ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa orang ini sudah tidak bernapas. Kota ini sangat besar. Tak lama setelah Damar memasuki kota, dia mengendalikan seorang Big Jade yang berjalan di pinggir jalan. Dia mengendalikannya dengan karakteristik jiwanya dan bertanya tentang tempat tinggal Uncomon level. Para ahli bela diri Uncomon level sebagian besar berkumpul di pusat kota Yurea. Masing-masing memiliki tempat tinggalnya sendiri. Dimanapun mereka berada, mereka memiliki status yang tinggi. Damar berjalan langsung ke sana. Dia ingin membuat keributan yang sangat besar. Meskipun seluruh kota Yurea sangat besar, tapi sebagian besar orang yang datang dan pergi adalah orang-orang Big Jade. Tentu saja, ada juga beberapa orang planet Fauzi, tapi kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki status terhormat. Orang-orang Big Jade memasuki kota Yurea dan dengan begitu saja menempati kediaman orang-orang planet Fauzi. Kebanyakan orang planet Fauzi diatur untuk melayani mereka. Damar melewati mereka secara langsung dan berjalan menuju pusat kota. Di pusat kota, dia menahan auranya dan melompat ke atas gedung tinggi. Pada saat yang sama, dia membuka karakteristik jiwa. Dia melihat 3 ahli bela diri Uncomon level sedang duduk di pos penjaga di halaman perumahan. Mereka membicarakan sesuatu sambil meminum sesuatu yang mirip dengan teh. Ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Damar tidak bisa melihat jelas kekuatan mereka. Satu-satunya yang terkonfirmasi adalah bahwa mereka bertiga berada di atas Uncomon level. Namun,
Damar tidak bisa merasakannya setelah mengalami beberapa lonjakan surgawi. Dia hanya bisa merasakan fluktuasi hukum pada 3 orang tersebut. Selama pihak musuh bukan half god, Damar pasti bisa membunuh dengan satu serangan. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia duduk menyender ke dinding, meraba sakunya, dan mengeluarkan sebatang rokok. Ketika Dewan pergi, Damar menaruh sebungkus. Rokok Dewan tidak mahal. Setiap kali dia pergi ke galaksi lain, dia akan membawa banyak rokok. Sama seperti Thalia yang akan membawa banyak makanan ringan dan Lilia yang akan membawa banyak bahan obat. Ini adalah beberapa kebiasaan di antara mereka. Damar tidak bisa menahan senyum di wajahnya saat memikirkan mereka dan bergumam, kita pasti bertemu lagi. Kemudian, dia memasukkan rokok ke dalam mulutnya, mengangkat jarinya, magma melintas, dan rokoknya terbakar. Kemudian, Damar mengisapnya dalam-dalam sambil bersandar pada dinding atap, dan mengeluarkan cincin asap. Damar jarang merokok kecuali saat dia berada di bawah tekanan besar. Sebenarnya, karena Damar memutuskan untuk melakukan tugas itu sendirian, dia jadi merasakan beban yang sangat besar. Tidak hanya beban dirinya sendiri, kerabatnya, tapi juga keselamatan bumi, dan bahkan 40 juta orang di planet Skyred yang rela tetap tinggal untuk melawan bersamanya, serta planet dan peradaban di belakangnya. Damar memanfaatkan mereka untuk melawan Big Jade. Mereka juga bersedia untuk tinggal dan bertarung dengan Damar. Bahkan jika mereka bisa mati begitu saja, mereka bersedia mengorbankan ikatan persaudaraan mereka dengan hidup mereka. Itu cukup membuat Damar mengingat mereka. Dan dia, hanya sendirian, dia menghadapi seluruh Big Jade. Dia tidak terburu-buru turun tangan. Karena dia ingin menahan Big Jade, maka, biarkan orang-orang Big Jade marah dan biarkan kemarahan Dewa Kearifan dan Dewa Perang sampai padanya. Mungkin sekarang masih belum saatnya. Damar masih harus menunggu. Lapor, di tengah aula besar, Dewa Perang dan Dewa Kearifan duduk di dalam. Mereka duduk bersila. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala dan menatap Hares di depan. Ada apa? Tanya Neox. Hares menarik napas dalam-dalam dan berkata, baru saja seseorang yang mengangkut material melaporkan bahwa pesawatnya dibajak oleh Damar. Dia ditanya tentang kata sandi untuk memasuki planet Fauzi dan membunuh semua orang. Belum lama ini, beberapa pemuda berbakat Big Jade memainkan permainan membunuh dengan orang-orang planet Fauzi. Kemudian, Damar juga turun tangan dan membunuh 4 dari mereka, lalu hanya menyisakan 1 orang. Dia membakar tubuh bagian bawahnya dan membuatnya kembali. Sombong sekali. Dewa Perang menggerakkan matanya. Dewa Perang, jangan terbawa emosi. Damar memiliki tujuan yang pasti dalam melakukan semua ini. Pada saat ini, Dewa Kearifan berkata sambil menyipitkan matanya. Tujuan? Dewa Perang menatapnya dan berkata, apa maksudmu? Neox menggoyangkan kipas bulu dan berkata dengan tenang, jika tebakanku benar, yang Damar ingin lakukan hanyalah menarik perhatian kita. Menarik perhatian, Dewa Perang berkata, dia tidak takut kita membunuhnya. Apakah dia gila? Jelas bahwa dia dimanfaatkan oleh Titan. Pada saat ini, Neox berkata dengan tenang, dia tahu betul bahwa Big Jade telah hancur, dan langkah kita selanjutnya adalah menyerang bumi. Jadi, dia berinisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri dan bahkan membuat kekacauan. Itu untuk memberitahu kita bahwa dia ada di planet Fauzi dan menyuruh kita mencarinya. Dengan begitu, dia bisa menunda rencana kita. Anak ini benar-benar gila. Ada semburan cahaya di mata Dewa Perang. Dia pasti mengira karena dirinya memiliki karakteristik magis, jadi dia pikir kita tidak bisa menangkapnya. Dewa Kearifan tersenyum dan berkata, Damar, sudah meremehkanku. Bagaimana menurutmu? Tidak usah memedulikannya, langsung menuju bumi saja. Tanya Dewa Perang sambil membuka matanya. Karena dia menantang kita, sangat membosankan jika tidak melawannya. Seru Dewa Kearifan sambil tersenyum. Bersambung, 1686. Bas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Chi melonjak ke langit dan naik tidak jauh. Di sebuah gedung tinggi di kejauhan, Damar berbaring di atasnya. Setelah dia selesai merokok, lalu dia mengeluarkan batang yang kedua dan berencana merokok lagi. Namun kemudian, dia memasukkan rokoknya lagi ke dalam saku. Meskipun tembakau kecil ini hanya berdampak kecil pada tubuhnya, tapi sebagai manusia bumi, Lilia menyadarinya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Jadi, dia hanya membiarkan Damar membawa 1 bungkus. Hanya ada 1 bungkus berisi 20 batang.
Damar masih berencana untuk menghemat rokok. Jika merokok terus, rokoknya itu akan habis. Dia memasukkan rokok ke dalam sakunya, lalu melihat ke langit dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah 20 menit berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri dan berkata, "Hampir saja." Kemudian, dia melompat turun dan berjalan langsung menuju pintu rumah itu. Kekuatan Qi di tubuhnya juga dilepaskan tanpa disembunyikan. Di pintu rumah, ada juga beberapa orang planet Fosi. Damar tidak membunuh mereka. Karakteristik angin dia meledak. Kecepatan ledakan langsung membuat dia memanjat dinding pintu dan menuju ke 3 orang itu. Dia mulai bertindak dengan tubuhnya. Tubuhnya mulai menggeliat dan memperbarui penampilannya sendiri. 3 orang di pavilion langsung mengenali Damar. Salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan, "Damar. Itu adalah Damar. Cepat lari." Dia langsung ingin berbalik dan lari dari sini. Pada saat itu, sudut mulut Damar sedikit naik dan berkata, "Ikat jiwa." Hukum impian. Kekuatan ikat jiwa yang dipadukan dengan hukum impian dapat memperkuat kekuatan Damar dalam sekejap. Belum lagi lawan Damar hanya Uncomon level biasa. Dalam sekejap, 3 ahli bela diri Uncomon level jadi terdiam. Selanjutnya, Damar menekuk jari-jarinya, dan kekuatan teknik bela diri ketiga orang itu terbendung dalam sekejap. Tubuh mereka gemetar terus-menerus. Pedang Damar berayun dan kepala-kepala menggelinding di tanah. Uncomon level itu rapuh seperti selembar kertas di depan Damar. Mereka hancur dalam sekejap. Ketika pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya, aura yang muncul padanya masih merupakan lonjakan surgawi kedua. Dia masih menggunakan satu tangannya saja. Kali ini, tujuan utamanya adalah untuk membunuh dewa, menunjukkan kelemahan musuh. Pembunuhan kejam seperti yang barusan dapat memberikan dampak yang cukup besar untuk Big Jade. Dia tidak berteriak, hanya mengeluarkan aura secara provokatif. Pada saat yang sama, dia merasakan 2 aura yang mengerikan tidak jauh. 2 aura itu melonjak pada saat yang sama dan datang ke arahnya dengan begitu cepat. Damar tersenyum, lalu kekuatan Qi-nya tertahan, dan karakteristik jiwanya benar-benar meledak. Semua orang jadi terdiam dalam ruang lingkup yang dicakup oleh karakteristik jiwanya saat ini. Damar dengan cepat meninggalkan tempatnya. Dia mondar-mandir di antara kerumunan. Kemanapun dia lewat, semua orang bahkan tidak mengingat penampilan dan bentuknya. Mata mereka kosong dan seperti tidak menyadari apa-apa. Tubuh Damar juga mulai menggeliat terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi orang dengan tubuh berwarna merah dan telinga yang tajam. Kemudian, karakteristik jiwanya benar-benar tertahan. Dia bersembunyi di jalan dan berjalan perlahan ke depan. Tidak lama kemudian, Dewa Kearifan dan Dewa Perang muncul secara bersamaan di tengah halaman perumahan yang sebelumnya. "Sial!" Dewa Perang teriak kesal. 3 ahli bela diri Uncomon level meninggal lagi. Setiap ahli bela diri Uncomon level adalah harta berharga Big Jade. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan energi yang tidak diketahui jumlahnya. Seluruh Big Jade hanya memiliki sekitar 50 orang. Namun, telah berkurang tajam menjadi sekitar 20 orang selama periode waktu ini. Beberapa orang tewas dalam pertempuran di kota SW. Dan kali ini ada lagi yang meninggal. Sekarang, temukan anak itu segera. Dia pasti tidak bisa lari terlalu jauh. Dewa Perang berkata, "Gunakan kekuasaanmu." Dewa Kearifan menutup matanya. Setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berkata, "Tidak bisa menemukan jejaknya." "Bagaimana mungkin kekuasaanmu tidak dapat menemukannya?" Dewa Perang tercengang dan berkata, "Bukankah pasti akan meninggalkan jejak kemanapun seseorang pergi?" Ekspresi Dewa Kearifan tampak buruk. Dia menutup matanya lagi, dan kipas lipat di tangannya bergetar. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa mengetahui keberadaannya." Kalau begitu, hanya ada 2 kemungkinan. Tubuh kekar Dewa Perang tiba-tiba bergetar, kemudian dia menatap Dewa Kearifan dan berkata, "Maksudmu, anak ini memiliki kekuasaan utama?" Ada kemungkinan lain, dia memiliki kekuasaan karma dan telah mencapai tingkat dewa. Dia dapat menggunakan kekuasaan karma untuk menggangguku, Dewa Kearifan berkata dengan tenang. Namun, dalam hal waktu, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat melakukan langkah ini. Jadi, kemungkinan besar hanya ada kemungkinan yang pertama. Dia pasti belum mencapai tingkat dewa. Ketika mereka berdua sedang mengobrol,
Raut wajah mereka tampak diliputi emosi. Setiap galaksi planet utama memiliki 12 kekuasaan. Meskipun masing-masing dari 12 kekuasaan ini mewakili hal-hal yang berbeda, masing-masing memiliki levelnya sendiri. Namun, ada satu yang diakui secara universal, yaitu kekuasaan utama. Dewa Semesta adalah pemilik kekuasaan utama galaksi Big Jade. Ini merupakan salah satu alasan mengapa dia memiliki posisi yang begitu tinggi. Ketika mereka menemukan bahwa Damar mungkin memiliki kekuasaan utama, mereka berdua bersemangat. Meskipun mereka mematuhi kata-kata Dewa Semesta, tapi siapa yang tidak ingin memiliki kekuasaan seperti itu? Kapan kita bisa menemukannya? Dewa Perang bertanya dengan penuh semangat. Sulit untuk mengatakannya. Dewa Kearifan berkata dengan tenang. Namun, ada baiknya jika dia tidak menyebut namaku. Setelah dia menyebut namaku, aku dapat dengan cepat menemukan keberadaannya. Setelah itu dia pasti akan bergerak lagi. Dewa Perang menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Namun, kita masih harus membuat dua rencana. Dewa Kearifan agak menyipitkan matanya dan berkata, Damar memiliki kekuasaan utama. Sulit untuk menemukannya sementara waktu, tapi kita harus memanfaatkan waktu untuk memenangkan bumi. Begini saja, kamu secara pribadi memimpin tim dan membawa sekelompok orang ke bumi. Unding flame bumi tidak banyak. Damar juga ada di sini. Patua pancing itu mungkin tidak akan lama di bumi. Kamu sendiri memimpin tim. Dewa Perang menatapnya dan berkata, kenapa? Ingin membodohiku? Kamu ingin mengambil sendiri kekuasaan utama? Bukan begitu. Dewa Kearifan mengerutkan kening dan berkata, baik kamu ataupun aku yang mendapatkan kekuasaan, kita harus bertukar dengan Orpan. Pada saat itu, bagaimana kalau kita bertukar kekuasaan dan mengendalikannya bersama? Tidak bisa, Dewa Perang berkata, jangan membodohiku, aku tidak bodoh. Karena Damar tidak ada di bumi, Hares dan yang lainnya membawa 100.000 unding flame yang cukup untuk menyapu seluruh bumi. Mereka pergi merebut bumi, namun, aku dan kamu akan tetap tinggal dan berurusan dengan Damar bersama-sama. Neox memandang Dewa Perang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, baiklah. Damar tentu saja tidak tahu bahwa Dewa Kearifan dan Dewa Perang merencanakan banyak hal. Pada saat ini, dia berubah menjadi orang planet Fozi. Sepanjang jalan, dia bergerak maju dan menjadi orang yang patuh. Tanpa disadari, dia tiba-tiba melihat sekelompok besar orang berdebat di depannya, semuanya orang Big Jade. Beberapa maglev car dihentikan. Kalian pengecut. Kenapa kalian pergi? Apakah kalian takut dengan Damar? Suara pertengkaran itu terdengar terus-menerus. Damar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang Big Jade ini berkelahi di antara mereka sendiri. Sejak awal dia tidak ingin pergi. Dia berdiri diam, sama seperti orang planet Fozi lainnya yang tampak sedang memberi hormat pada majikan mereka. Kami mematuhi panggilan Dewa Keberuntungan. Kami akan ke kampung halaman baru kami. Seseorang berteriak dengan suara rendah dari dalam mobil. Minggir kalian, bersambung. 1687. Tempat yang akan kita tuju adalah planet utama. Kalian tidak mau tinggal di bumi. Orang-orang di sekitar mobil berteriak. Kami tidak suka perang dan tidak tahan melihat banyak orang mati. Pergilah ke sana jika kamu mau. Jangan ganggu kami. Dewi Keberuntungan yang agung membimbing kami. Suara keluar dari mobil. Dasar kalian pengecut. Kebisingan masih terus berlanjut, dan Damar dapat melihat bahwa mereka yang pergi adalah pengikut Dewi Keberuntungan dan yang menahan mereka adalah pengikut Dewa Perang. Dengan senyuman di dalam hatinya, Damar merasa sedikit lega. Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah tidak menipunya. Dia percaya mereka berdua tampaknya tidak berencana untuk memasuki bumi. Tekanan untuk bumi pun berkurang. Damar menambahkan satu poin lagi di hatinya untuk kepercayaan kepada mereka berdua. Tentu saja, jumlah pengikut mereka tidak begitu besar. Jadi, pengurangan kekuatan ini sebenarnya tidak begitu banyak untuk bumi. Damar tiba-tiba menemukan seorang pria Big Jade berdiri di sampingnya. Dia berpakaian putih dan berkacamata berbingkai hitam. Sepertinya dia juga berdiri di samping Damar untuk menonton pertunjukan. Damar sangat terkejut. Dia membuka karakteristik jiwanya, tapi dia tidak tahu kapan pria ini mendekatinya. Dia tidak tahu apakah pria ini adalah Dewa Kearifan, tapi wajahnya tidak ada ekspresi. Dia dengan cepat menyatukan tangannya dan memberi hormat. Maafkan budak ini yang sudah tidak tahu diri, Tuan. Budak. Pada saat ini, pria di sebelahnya menoleh dan menatap Damar. Lalu,
memegang kacamata berbingkai hitamnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak kusangka kamu dapat begitu beradaptasi dengan keadaan. Aku telah meremehkanmu. Saya tidak mengerti apa maksud Tuan." Damar terkejut dalam hatinya, tapi dia masih lanjut berbicara. "Tidak mengerti." Pria ini memegang kacamata berbingkai hitamnya lagi dan berkata, "Bukankah kamu, Damar?" Ketika Damar mendengar orang itu memanggil namanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. "Cekak, ini baru kesanku tentangmu." Orang itu tidak kebingungan sama sekali saat ini. Dia memegang kacamata berbingkai hitamnya dan berkata, "Jangan khawatir, karena aku menemukanmu sendirian, tentu saja aku tidak punya niat jahat." Damar tidak berkata apa-apa. Dia menatap orang di depannya dengan penuh waspada. Pada saat yang sama, Dragon Sword dan pedang naga Azure di belakangnya siap untuk digunakan kapan saja. "Ah, jika kamu tidak ingin terekspos, ikut denganku." Pria itu berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia tidak memedulikan konflik di depannya dan berbalik berjalan ke belakang. Dia tampaknya tidak takut dengan serangan diam-diam Damar padanya. Dia juga tidak takut Damar langsung ikut padanya seperti ini. Ekspresi Damar agak berubah. Jadi, dia berusaha untuk tenang dan mengikutinya di belakang. Mereka berjalan ke sebuah gedung, kemudian naik lift ke gedung lantai 900. Kemudian, orang itu membuka pintu dan masuk ke dalamnya. "Ingat untuk menutup pintunya saat masuk," dia berkata sambil tersenyum. Damar berjalan ke dalamnya dan menutup pintu, lalu berkata, "Kamu, bukankah salah satu dari 7 dewa Big Jade?" "Memangnya kenapa?" Pria itu berkata sambil tersenyum. "Jadi, kamu adalah dewa kearifan, Neox. Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Damar sambil menarik napas dalam-dalam. "Neox." Orang di depannya mencemooh dan berkata, "Orang licik seperti itu pantas dibandingkan denganku." Maksudnya, ekspresi Damar berubah. Dia menatap pria di depannya. Pria itu berpakaian putih dan menyerupai orang Big Jade pada umumnya. Namun, ketika Damar memperhatikannya, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Karena dia tidak bisa melihat wajah pria ini dengan jelas. Hanya kacamata berbingkai hitam di wajahnya yang terlihat sangat jelas. Guntur menggambarkan penampilan Dewa Semesta kepadanya. Dewa Semesta sudah tua, pasti tidak seperti ini penampilannya. Di antara 7 dewa, dewa yang merupakan seorang pria hanya ada Dewa Matahari, Dewa 5 Elemen, Dewa Semesta, dan Dewa Kearifan. Selain itu ada Dewa Perang yang belum pernah terlihat. Dewa Perang adalah manusia kekar. Dia pasti tidak terlihat seperti ini. Dia terlihat sekitar 170 cm. Dia relatif pendek di antara orang-orang Big Jade. Dia bukan Neox, jadi hanya ada satu kemungkinan. Jadi kamu, Hismir, Dewa 5 Elemen Big Jade? Damar bertanya dengan pupilnya yang agak menyusut. "Cekak, kamu tidak hanya memiliki bakat teknik bela diri yang tak tertandingi, tapi juga kemampuan menyimpulkan yang bagus." Orang itu memegang kacamata berbingkai hitam dan berkata sambil tersenyum. Damar menarik napas. Di antara 7 dewa Big Jade, yang paling misterius adalah Dewa 5 Elemen. Ketika Damar mempelajari tentang 7 dewa sebelumnya, dia tentu saja kurang lebih memiliki pemahaman tentang mitologi mereka. Dewa Semesta adalah dewa pertama Big Jade, dan Dewa 5 Elemen adalah yang kedua. Dia tidak mempertanyakan tentang dunia dan sepertinya tidak khawatir mengenai kendali Dewa Semesta padanya. Dia hanya memiliki satu piramida di Big Jade, dan dia tidak memiliki banyak pengikut. 7 dewa akan melakukan beberapa propaganda dan membentuk doktrin dalam Big Jade. Namun, Dewa 5 Elemen tidak pernah melakukannya. Apakah seseorang menjadi pengikutnya atau tidak, semuanya tergantung takdir. Dia hampir tidak mencampuri tentang masalah dunia dan tidak berpartisipasi dalam beberapa persaingan. Titan dan yang lainnya juga mengatakan bahwa Damar sebenarnya hanya memiliki 4 musuh dalam pertempuran dengan Big Jade. Yang terbilang baik seperti Asteria dan Hoshi saja masih harus dicurigai. Kalau Dewa 5 Elemen tidak perlu karena dewa ini terlalu acuh tak acuh pada urusan dunia. Dewa 5 Elemen tidak akan pernah berpartisipasi dalam hal-hal ini. Namun, Damar tidak pernah menyangka bahwa Hismir akan menemukan dirinya. Dan yang terpenting adalah bagaimana dia tahu bahwa dia adalah Damar. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Tubuhnya perlahan menggeliat dan mengembalikan penampilan aslinya. Namun, dia terus waspada kepadanya. Dia dengan tenang berkata, "Bagaimana kamu menemukanku?" "Sangat mudah.
Dewa Lima Elemen tersenyum dan berkata, karena aku juga memiliki karakteristik magis dan juga aku memiliki kekuasaan. Ketika keduanya digabungkan, sungguh tidak terbayangkan hebatnya. Aku pikir kamu tahu jelas kemampuan pelacak karakteristik magis. Kemampuan ini, ketika kamu mencapai ranah dewa dan menguasai kekuasaan, kekuatannya bisa jadi jauh lebih mengerikan. Damar menarik napas. Tentu saja dia tahu kemampuan pelacak karakteristik magis. Pada masa itu, Adrian dengan mengandalkan selembar kertas kecil dapat melintasi lebih dari separuh bumi dan melacak Dr. T yang melarikan diri. Jadi, kamu datang untuk membunuhku. Kamu memutuskan untuk turun tangan. Tanya Damar lagi. Dewa Lima Elemen menatap merendahkan Damar dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk aku bunuh sekarang. Damar tercengang. Kemudian, dia menatap Hismir dengan curiga dan bertanya, lalu ada urusan apa kamu mencariku? Aku ingin menceritakanmu tentang Orpan, ujar Hismir sambil tersenyum. Damar tertegun, hatinya sangat terkejut. Sebenarnya, dia selalu merasa berhati-hati. Namun, tidak diduga, Dewa Lima Elemen diam-diam melakukan pergerakan padanya. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa orang ini telah berusaha keras untuk menemukan dirinya hanya untuk menceritakan kepada dirinya tentang Orpan. Aku tidak tertarik padanya. Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jika tidak ada urusan lain, aku pergi dahulu. Kamu harus mendengarkannya, atau kamu akan terekspos, ujar Hismir sambil tersenyum. Damar tercengang. Akhirnya, dia masih menahan dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk di seberangnya. Dia merasa bahwa Dewa Lima Elemen agak samar-samar. Namun, agar tidak terekspos, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Pada saat yang sama, dia juga mulai memeriksa seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ada secarik kertas yang sangat kecil di kepalanya. Ternyata selama ini, Hismir sudah menempelkan alat pelacak di tubuh Damar. Bersambung, 1688. Dia tidak tahu kapan secarik kertas itu menempel di dirinya. Kemungkinan besar adalah saat pertempuran kota SW. Ketika 7 dewa datang secara terpisah, Hismir diam-diam meletakkan benda itu pada dirinya. Jika tidak terlalu memperhatikannya, dapat mengira itu adalah ketombe. Damar merasa kalau dia sudah kelewatan ceroboh kali ini. Pada saat ini, Hismir berkata sambil tersenyum, Big Jade, aku tidak ingat sudah berapa tahun itu ada. Yang aku tahu adalah ketika aku lahir, Big Jade hidup terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Ekspresi Damar tampak berubah. Pada saat itu, Big Jade lahir dengan beberapa generasi peradaban. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa peradaban generasiku kemungkinan berada di tingkat peradaban ketiga. Diperkirakan setara dengan bumi kalian itu, ujar Hismir sambil tersenyum. Pada saat itu, perang terjadi di mana-mana di Big Jade. Binatang buas raksasa dari luar daerah mengamuk berkeliaran. Hingga suatu hari, sekelompok orang dari planet asing datang dan sebuah komunitas takdir manusia terbentuk. Kemudian, mereka melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan seseorang bernama Orpan, ujar Hismir. Mendengar ini, Damar mencibir dan berkata, ternyata Big Jade juga memiliki hari penindasan. Hismir tidak marah di hadapan sarkasme Damar. Dia berkata dengan biasa, pertarungan terus berlangsung. Suatu hari, Orpan menjadi dewa dalam peperangan. Dia menjadi pahlawan bagi semua orang. Dia mengusir para pengacau, membantai semua jenis hewan, dan memberikan Big Jade ketenangan. Wilayah Big Jade generasi pertama juga terbentuk. Kemudian, karena keberadaannya itulah yang membuat terus berlanjut sampai hari ini. Lalu, itukah sebabnya kalian menyerang planet lain dan membunuh banyak orang? Tanya Damar. Hismir membuka matanya. Dia menatap Damar dan berkata, nak, jangan terlalu terburu-buru. Kemudian, karena dia menjadi dewa, dia mengumpulkan 11 kekuasaan dan mengembara ke langit berbintang yang tak berujung, Hismir berkata sambil tersenyum. Dia gagal mengumpulkan kekuasaan yang terakhir karena kekuasaan itu memilihku, ujar Hismir dengan tenang. Memilihmu, ekspresi Damar berbuah. Sejauh yang dia tahu, 12 kekuasaan Big Jade adalah milik Dewa Semesta. Namun, tidak disangka, ada seekor ikan lolos dari jaring. Orpan adalah orang yang sangat arogan. Dia ingin mengendalikan seluruh Big Jade di tangannya sendiri. Bahkan jika ada dewa, itu juga harus dikendalikan olehnya, Hismir melanjutkan. Jadi,
dia mulai mencariku secara gila-gilaan di Big Jade dengan menggunakan 11 energi dari kekuasaan yang ada untuk terus mencariku. Dia ingin membunuhku dan mengambil kekuasaan ini dariku, ujar Hismir sambil tersenyum. Namun untungnya, ketika dia menjadi dewa, aku juga memasuki Uncomon level lonjakan surgawi ketiga, dan ditambah aku juga bersembunyi dengan baik. Dia tidak menemukan aku sampai hari di mana aku menjadi dewa. Akhirnya pada hari aku menjadi dewa, dia menemukan keberadaanku. Kemudian, dia memaksaku untuk menyerahkan kekuasaanku. Hismir menghela napas. Lalu, tanya Damar. Tentu saja aku menolaknya. Hismir tersenyum dan berkata, lalu, dia mulai mengejarku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berhenti sampai Dewa Perang muncul. Damar tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ada kisah seperti itu antara Dewa 5 Elemen dan Dewa Semesta. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa berhenti? Tidak tahu. Namun bagaimanapun juga, dia berhenti. Dia berinisiatif pergi ke piramidaku dan berkomunikasi denganku. Dia mengatakan bahwa demi Big Jade, kami akan menghentikan perang dan bersama-sama menjaga keselamatan Big Jade, ujar Hismir dengan tenang. Namun, aku berpikiran sempit waktu itu, aku terlalu mudah ditipu. Ketika aku di Big Jade, karena banyak orang adalah pengikutnya, jadi aku dikejar mati-matian di seluruh penjuru. Hismir berkata, alasan mengapa aku mengakui kehebatan Dewa Semesta adalah karena aku agak lelah dikejar-kejar olehnya. Kemudian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku terus mencari seseorang yang dapat membantuku membunuhnya, ujar Hismir sambil mengarahkan pandangannya kepada Damar. Damar tercengang, dia telah menyimpulkan sesuatu dari kata-kata Dewa 5 Elemen. Misalnya, Dewa 5 Elemen tidak bertanya tentang masalah dunia. Sebenarnya terlihat sekarang, dia tidak ada cara untuk bertanya. Kontrol bajingan Orpan begitu kuat sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tentu saja, mungkin ada beberapa hal juga mengenai karakternya. Damar memandang Dewa 5 Elemen dengan mata menyala-nyala dan bertanya, jadi, mengapa tetap datang kepadaku? Peta 5 elemenku telah jatuh ke tanganmu. Dapat terlihat bahwa itu adalah takdir kita. Hismir berkata dengan tenang. Kamu belum menemukan siapapun untuk diajak bekerja sama selama bertahun-tahun ini. Tanya Damar. Siapa? Seperti Blade Berserker. Hismir menatap Damar dan berkata, dia benar-benar memiliki bakat teknik bela diri yang luar biasa, tapi karakteristiknya menentukan batas tertingginya. Damar, dunia ini tidak pernah adil. Misalnya, kampung halamanmu. Mereka yang lahir sebagai planet utama, selama mereka berkembang, mereka akan lebih tinggi dari peradaban lain dan berdiri di puncak piramida peradaban alam semesta. Contoh lainnya adalah kamu. Hismir berkata, kamu terlahir dengan tulang naga. Kalau kamu tidak berkultivasi, kamu pun tetap akan jauh lebih baik daripada orang biasa. Jadi, terkadang ketidakadilan ini menciptakan persaingan, kehancuran, dan pembunuhan, ujar Hismir. Tentu saja, sistem yang diterapkan Orpan berlebihan, ujar Hismir sambil tersenyum. Kemudian, dia menyadari bahwa dirinya sudah berbicara berlebihan. Dia menarik kembali topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, dalam waktu yang lama ini ada juga beberapa orang, seperti Stardin. Stardin merupakan salah satu orang berbakat terbaik di alam semesta. Planet utamanya juga merupakan planet utama terakhir yang muncul sebelum kalian. Hismir bergumam, ketika kami bertemu dengannya, dia sudah sangat kuat. Sudah tidak mungkin untuk bekerja sama. Kemudian, ada seseorang bernama Konit. Hismir berkata sambil tersenyum, jika kamu nanti bertemu dengannya, ingatlah untuk menjauh darinya. Konit, ekspresi Damar berubah dan berkata, kenapa? Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Hismir berkata, aku ingin membunuh Orpan dengan tangannya dan berjanji untuk memberinya semua kekuasaan Orpan. Namun, dia tidak tertarik. Ketika Damar mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan berkata, jadi, kamu datang kepadaku kali ini untuk bekerja sama denganku. Memintaku membunuh Orpan. Hismir mengangguk dan berkata, betul. Selain Konit, ya, pokoknya mereka itulah. Hismir mengurungkan niatnya untuk berbicara. Kamu tidak akan menyerang bumi. Tanya Damar. Aku tidak tertarik untuk menyerang bumi, dan kehidupan serta kematian orang Big Jade tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ada rasa memiliki apapun pada Big Jade, ujar Dewa 5 Elemen dengan tenang. Jadi, kamu ingin bekerja sama denganku? Bersama-sama melawan mereka? Tanya Damar.
Tidak, Dewa Lima Elemen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, aku adalah orang Big Jade. Meskipun aku tidak punya rasa memiliki, tapi aku tidak dapat membunuh mereka. Damar terdiam. Dia menyadari bahwa Hismir ini agak abu-abu. Jadi, apa maksudmu? Tanya Damar. Dia menatap Damar, lalu menuangkan minuman, kemudian menatap Damar lagi dan berkata, aku mencarimu tentu saja karena aku ingin kamu bisa membunuh Orpan. Aku juga ingin memberitahumu bahwa ketika kamu suatu hari bertarung dengan Orpan, aku akan turun tangan. Itu saja, tanya Damar. Hismir menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu tidak mengerti apa yang aku maksud. Ada banyak orang yang memiliki konflik dengan Orpan, termasuk aku dan kamu. Jika kamu tiba-tiba meningkat suatu hari nanti, Orpan akan menyadari bahwa dia tidak dapat menghadapimu. Dia mungkin akan memilih untuk bernegosiasi, saling berkompromi, dan tidak akan menyerang lagi. Namun, Orpan masih akan hidup dengan baik. Damar merenung. Sebenarnya, semua tindakan dia di awal, termasuk rencananya sebelum kehancuran Big Jade, adalah untuk merebut orang Big Jade dan bernegosiasi dengan Dewa Semesta. Ada celah yang begitu besar dalam kekuatan antara dia dan Orpan. Jadi, aku berharap kita dapat menandatangani kontrak. Aku akan membantumu pada hari pertempuran yang menentukan antara kamu dan Orpan, dan jika kamu memiliki kekuatan, kamu harus melawan Orpan, kamu tidak boleh membiarkannya hidup. Ujar Hismir. Bersambung. 1689. Damar terdiam sekejap. Setelah beberapa saat, dia berkata, namun aku tidak akan melakukannya sampai aku memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tidak masalah, Hismir berkata dengan tenang. Aku juga berjanji bahwa aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam perang antara Big Jade dan bumi. Bahkan jika hari itu tiba, aku dapat memberimu kejutan. Seperti para leluhur kampung halamanmu. Pupil Damar menyempit dan berkata, apakah mereka masih hidup? Di mana mereka? Mereka, tentu saja di medan perang dewa. Dia berkata dengan tenang, sebuah tempat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan alam semesta. Ketika kamu mencapai ranah dewa, kamu akan mengerti. Itu sebabnya Orpan ingin mengumpulkan dan mengikis seluruh alam semesta. Tempat perebutan kekuasaan. Di mana itu? Tanya Damar sambil terkejut. Dewa Lima Elemen menatap Damar, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya memberitahumu sekarang, nak. Setelah kamu mencapai ranah dewa, kamu akan mengerti semuanya. Jika kamu setuju, mari kita tanda tangani kontrak. Bagaimana menandatanganinya? Tanya Damar. Dewa Lima Elemen tersenyum dan berkata, tentu saja, akan ada seorang menjadi notaris. Kemudian, dia tersenyum. Sepertinya semua orang dengan karakteristik magis memang susah ditebak. Tidak lama kemudian, pintu di samping tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang pria berjubah hitam yang tidak bisa terlihat jelas wajahnya keluar dan berkata, kalian bisa mulai. Siapa dia? Ekspresi waspada muncul lagi di mata Damar. Tidak peduli siapa dia tidak akan mencampuri urusan kita. Dia hanya sebagai notaris untuk kita menandatangani kontrak, ujar Hismir sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, Damar keluar dari lantai atas dengan tatapan rumit. Mereka memang telah mencapai kerjasama, Dewa Lima Elemen pun tidak membocorkan identitasnya. Damar merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Dia tidak merasakan ada seseorang mengejarnya sampai dia pergi untuk waktu yang lama. Dia perlahan-lahan baru merasa tenang. Pada saat itu, suara teriakan dengan nada rendah bergema di telinganya. Kamu, berhenti. Di kejauhan, seseorang yang mengenakan pakaian Big Jade berkata dengan sangat keras. Damar terkejut, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Iya, kamu. Suara itu terdengar lagi. Damar berpikir bahwa orang itu hanyalah ahli bela diri Pikunding Flame biasa. Namun, apa yang dia tunjukkan adalah tatapan tajam dan marah. Dia berteriak, kemari kamu. Damar buru-buru berjalan dan mengendalikan ekspresinya dengan karakteristik magis. Dia tampak ketakutan dan bertanya dengan alis menurun, maaf, Tuan, ada apa? Apakah kamu budak yang sudah diambil alih? Tanya dia. Diambil alih. Damar tercengang, tapi kemudian dia berkata, belum, Tuan. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu diambil alih olehku. Mulai sekarang hingga selanjutnya, kamu harus melayaniku, ujar orang itu. Pupil Damar menyusut. Dari apa yang diketahui sebelumnya,
sebagian besar orang yang tinggal di kota Urea adalah ahli bela diri di atas Immortal Undying Flame. Tentu saja, jumlahnya tidak mungkin terlalu banyak. Sisanya kebanyakan adalah orang-orang berbakat atau orang-orang yang banyak berhubungan dengan Immortal Undying Flame baru bisa tinggal di kota ini. Orang ini hanyalah Undying Flame, dan berdasarkan penampilan yang Damar lihat, seharusnya dia sudah sangat tua. Dia kebetulan kekurangan tempat tinggal. Rencana awalnya adalah menemukan rumah dan mengendalikan orang-orang di dalamnya, lalu dia bisa tinggal di sana dahulu. Dia membunuh 3 orang kali ini, dan menimbulkan banyak kebisingan. Dia sementara bisa melihat reaksi orang Big Jade. Kemudian, terus mencari peluang untuk turun tangan. Tentu saja, dengan mengikuti orang ini dia bisa bersembunyi dan mendapat tempat tinggal. Tanpa menolak, Damar mengikutinya dan menghilang dari jalanan. Di ruangan sebelumnya, Dewa 5 Elemen mengerucutkan bibirnya. Dia memandang pria berjubah hitam di sebelahnya dan berkata dengan tenang, "Aku akan pergi." "Apakah kamu yakin dia bisa mengatasi Orpan?" tanya pria berjubah hitam. "Kamu tidak yakin?" Hismir bertanya sambil tertawa. "Pilihanku bukan dia." Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memilih perempuan dengan karakteristik reinkarnasi." Dewa 5 Elemen melirik pria berjubah hitam dan berkata, "Reinkarnasi, pilihanmu tidak salah. Bagaimanapun, ini harus menjadi batas tertinggi di antara karakteristik unik." Pria berjubah hitam itu tidak banyak berbicara, lalu melanjutkan bertanya, "Apakah kamu yakin anak ini bisa mengalahkan Orpan?" "Selama dia hidup, dia pasti bisa." Dewa 5 Elemen berkata sambil tersenyum, "Kamu dan aku sudah cukup melihat. Selain itu, Patua Pancing juga memilihnya. Baik dia ataupun reinkarnasi, tujuan kita adalah menemukan Stargate," ujar pria berjubah hitam. Dewa 5 Elemen berkata, "Itu tujuanmu. Aku hanya ingin Orpan mati. Sisanya tidak ada hubungannya denganku. Stargate hanya mitos. Bahkan aku curiga itu adalah kebohongan yang dirangkai oleh Patua Pancing." "Tidak, itu benar ada." Pria berjubah hitam berkata, "Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu pasti ada, hanya saja berpindah dari satu tempat ke tempat lain." Hismir tidak berkata apa-apa lagi. Lalu, dia berdiri dan tubuhnya tiba-tiba mengurai. Kemudian, dia berubah menjadi selembar kertas dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada juga kacamata hitam berbingkainya. Pria tua berjubah hitam melihat ke kacamata berbingkai hitam itu, dan menginjak kacamata tersebut. Kemudian, bergumam pada dirinya sendiri, "Damar, kamu adalah orang terakhir yang menghentikan reinkarnasi. Gadis itu terlalu terobsesi denganmu." Kemudian, dia menggelengkan kepala tanpa menjelaskan maksud perkataannya itu. Di salah satu kamar sebuah gedung tinggi bertingkat, tampak seseorang sedang terbaring di atas kursi layaknya seorang bos. Sedangkan Damar, dia berlutut nampak seperti orang yang sedang mengepel lantai. Orang-orang Big Jade seringkali mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mulai dari hal yang sepele seperti ingin minum dan makan apa, hingga hal besar, seperti menggunakan senjata apa saat perang nanti. Dia hanya terbaring di sana sambil menatap layar yang ada di atas kepalanya. Dia terus saja mengotak-atik layar dan terkadang dia mencatatnya. Di saat yang sama, dia nampak sedang mengetikkan sesuatu di atasnya. Saat ini, akhirnya Damar tahu kenapa orang ini hanya dengan memiliki kekuatan level Undying Flame bisa tinggal di kota Urea. Selain itu, dia benar-benar hanya mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk tinggal di kota Urea ini. Dia adalah seorang sejarawan Big Jade, bernama Pinar. Sejarah Big Jade memang sangatlah panjang. Meski sebagian besar sejarah di era sebelumnya tercatat rapi, tapi seiring dengan berjalannya waktu, sebuah sejarah hanya akan menjadi sebuah sejarah saja, tidak lebih. Apa yang menjadi penyebabnya? Tentu saja karena tidak ada orang yang bisa memahami sejarah begitu banyak. Termasuk Orpan. Dia juga tidak mempunyai kesempatan dan waktu untuk mencatat semua hal yang pernah terjadi di Big Jade. Bisa jadi dia mengalaminya sendiri, tapi seiring dengan berjalannya waktu, hal-hal seperti itu akan dilupakan secara bertahap. Orang-orang Big Jade juga sempat mencoba menciptakan cyborg untuk merekam hal-hal seperti itu. Dan saat diperlukan, cyborg akan langsung menampilkan sejarah yang ingin dilihat dan dipahami. Mereka juga telah menggunakan cara seperti itu, tapi justru muncul perubahan besar yang terjadi pada sejarah Big Jade. Yaitu, serangan balik dari cyborg itu sendiri. Saat Big Jade telah mencapai peradaban tingkat ke-6,
cyborg telah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat Big Jade. Bahkan, mereka terlihat tidak ada bedanya dengan manusia seutuhnya. Hanya saja, mereka tidak bisa memiliki kemampuan bela diri. Dalam hal ini, teknologi cyborg yang diciptakan Big Jade tidak sebaik yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Promise. Setelah cyborg resmi diciptakan, tugas mereka hanya satu, yaitu melayani semua permintaan orang-orang Big Jade. Tapi di suatu hari yang kelam, tiba-tiba mereka berkumpul dan mulai membelot, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada Big Jade. Setelah kejadian itu, Big Jade memusnahkan semua cyborg yang ada. Itu sebabnya kenapa Damar merasa aneh saat pertama kali tiba di Big Jade. Di Eternal Planet saja, dia bisa melihat banyak robot di mana-mana. Tapi justru tidak melihatnya di Big Jade. Padahal mereka memiliki teknologi yang lebih tinggi, hanya saja dilarang untuk menggunakannya. Teknologi cyborg sengaja disimpan, tak lagi diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang diizinkan oleh otoritas setempat. Tentu saja, teknologi kecerdasan buatan masih menjadi teknologi teratas yang ada di alam semesta. Dan karena sebab itu jugalah, beberapa sejarah Big Jade menghilang secara perlahan. Bersambung, 1690. Sejarah yang masih ada akan dicatat dan diingat dengan rapi oleh sejarawan. Sejarawan memegang peran yang tak kalah penting di Big Jade. Pada saat ini, Pinar telah sukses mencapai level Unding Flame. Karakteristik miliknya dikenal dengan sebutan pencatat waktu. Dia memiliki karunia memori super. Setelah mengingatnya, dia tidak akan pernah melupakannya. Karakteristik ini juga dikenal dengan nama pembaca memori. Pada dasarnya, Pinar memiliki bakat luar biasa dan digadang-gadang mampu mencapai tingkat Uncommon level. Asal diketahui saja, karakteristik yang dimilikinya termasuk ke dalam kategori karakteristik langka. Tapi kemudian, dia ditemukan oleh Dewa Semesta dan menjadikannya sebagai sejarawan Big Jade. Di sepanjang hidupnya, dia hanya bertugas untuk mencatat dan merekam berbagai sejarah yang terjadi di Big Jade. Bahkan, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa dibilang dia adalah buku sejarah untuk orang-orang Big Jade. Dan karena alasan itu jugalah Dewa Semesta memberinya status yang tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi dari ahli bela diri Uncommon level dan juga raja di 10 kerajaan yang ada. Pinar pribadi memang memiliki ketertarikan yang tinggi pada sejarah. Selain membaca sejarah masa lalu, dia juga akan mencatat dan mengingat hal-hal yang terjadi pada saat ini dan masa depan. Tut, komunikator Pinar tiba-tiba berdering. Setelah terhubung, dia langsung mengerutkan keningnya. Selang beberapa saat, dia menatap ke arah Damar yang sedang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Jangan sentuh atau melihat sembarangan semua barang yang ada di kamarku ini. Sebentar lagi aku akan pergi, aku harap. Setelah kembali ke tempat ini, seluruh kamar sudah bersih dan tidak ada debu sedikitpun. Ucapnya pada Damar. Selesai mengatakannya, dia terlihat tersenyum dingin. Dasar merepotkan. Dewa Perang dan Dewa Kearifan selalu saja bertanya padaku mengenai masalah ini. Dia keluar kamar dengan suasana hati yang kesal. Tapi, dia tidak menyadari ekspresi Damar yang sedikit berubah saat ini. Dewa Perang dan Dewa Kearifan memanggil Pinard untuk menemui mereka. Itu artinya, Pinard memiliki kesempatan untuk berada di dekat Dewa Perang dan Dewa Kearifan. Tujuan utama Damar datang ke tempat ini adalah membunuh keduanya. Jika berhasil, maka akan berdampak besar pada orang-orang Big Jade yang nantinya akan menyebabkan guncangan besar-besaran. Bahkan, mampu memberi Orpan sebuah ancaman. Jika berhasil, besar kemungkinan orang-orang Big Jade tidak akan berani melakukan invasi terhadap bumi. Jika Pinard tewas, sejarah Big Jade akan lenyap begitu saja. Dan seandainya Damar berpura-pura menjadi dia, bukankah itu artinya dirinya mempunyai kesempatan untuk membunuh keduanya? Memikirkan hal ini, senyum licik pun terpancar di sudut mulut Damar saat ini. Dia menatap Pinard yang sedang menutup pintu. Ini adalah sebuah kebetulan, Tuhan seolah sedang membantu dirinya. Sementara itu di bumi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam ngarai. Blar, semua orang bergegas menatap ke arah sumber suara. Sejauh yang bisa dilihat, seekor rubah berekor 9 tengah berlumuran darah tergeletak begitu saja di arah belakang. Kik! Rubah itu mengeluarkan suara rengekan yang menyakitkan. Raisa segera bangkit berdiri. Hanya dengan beberapa langkah saja dia sudah berada di hadapan Lung. Ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Yang lainnya pun tengah berkumpul mengelilinginya.
Lung adalah rubah yang dibawa oleh Damar. Semua anggota Night Watcher sangat menyukainya. Selain mengerti bahasa manusia, penampilannya juga terlihat menarik, putih bagaikan salju. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, nasib bumi telah diubah olehnya. Saat itu, Damar masuk ke dalam Burial Ground. Lung jugalah yang telah memberi sumsum tulang naga pada Damar sehingga Damar mampu memiliki kekuatan Half Undying Flame. Dan karena sebab itulah, Burial Ground menjadi tempat khusus bagi Night Watcher. Jika bukan karena Lung, semua tidak akan terjadi. Damar pun tidak akan mencapai tingkatan Half Undying Flame. Iman juga akan tewas dalam invasi pertama yang dilakukan oleh Ghost. Dan bumi tidak akan mampu menghalau serangan invasi yang kedua. Ini semua berkat bantuan si rubah kecil, Lung. Belum lagi, dia juga pernah menyelamatkan nyawa Damar. Siapa yang melakukan ini? Teriak Iman melotot penuh emosi. Keheningan pun muncul di sekitar. Semua ini terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Iman. Lukanya sangat serius, harus segera dilakukan pengobatan. Tapi, Lilia tidak ada di sini, ucap Raisa dengan wajah penuh kesedihan. Biarkan aku yang memeriksanya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Desi. Kemudian, dia menjulurkan satu tangannya dan aliran air dengan cepat menyelimuti Lung. Slash. Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul sebuah energi dari dalam tubuh Lung. Energi tersebut langsung memecah selimut air yang Desi buat. Ada apa? Tanya yang lainnya. Entahlah. Raut wajah Desi nampak kebingungan. Seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya, sebuah energi yang langsung menolak karakteristik airku, tidak ingin membiarkanku melakukan penyembuhan pada Lung. Terus, bagaimana ini? Ucap Raisa mulai panik. Jika Damar kembali dan menyadari Lung sudah tidak ada, dia bisa. Dewan berkata dengan wajah yang khawatir. Wush! Tepat pada saat ini, sebuah bayangan putih tiba-tiba melintas. Belum sempat Raisa bereaksi, terlihat seekor rubah putih besar langsung membawa Lung di kejauhan. Kemudian menatap Raisa dan yang lainnya penuh waspada. Rubah putih, apa yang akan kamu lakukan? Kondisi Lung saat ini sedang buruk, dia harus segera mendapatkan pertolongan, ucap Raisa panik. Rubah putih hanya menatap mereka dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan berubah menjadi bayangan putih. Dia terus berlari menuju pegunungan dan hutan yang terdalam. Lung, sejauh ini, tidak ada yang memperhatikan Lung yang saat ini dibawa oleh rubah putih besar tengah membuka matanya. Dia terlihat lemah, tatapan matanya saat ini layaknya manusia, seolah dia ingin mengatakan, aku baik-baik saja, percayakan saja padanya. Tidak ada yang bisa mengerti kenapa semua ini terjadi. Damar yang saat ini berada di ujung langit berbintang nan jauh, tentu saja tidak mengetahui situasi yang ada di bumi. Wajahnya datar tanpa ekspresi, dia tinggal di rumah Pinard dan melakukan tugas rumah dengan sebaik-baiknya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya Pinard kembali. Melihat rumahnya cukup bersih saat ini, dia melirik ke arah Damar yang masih mengepel lantai dengan heran. Sudah cukup, tidak perlu dilanjutkan lagi, kamu bisa istirahat sebentar. Damar berpura-pura menyeka keringat yang ada di dahinya dan duduk di lantai sembari menghela napas panjang. Kenapa, kamu tidak ingin melakukannya? Tanya Pinard dengan tenang. Tidak, Tuan, aku senang melakukannya, jawab Damar buru-buru. Pinard terlihat tersenyum dingin, sudahlah tidak perlu disembunyikan lagi, aku tahu kamu pasti tidak ingin melakukannya, bukan? Tapi, inilah kenyataannya, sejarah memberitahu kita, setiap tempat yang dihuni manusia, maka pasti ada peperangan. Yang lemah akan menjadi makanan yang kuat. Ini adalah kebenaran yang hakiki. Dan semua ini salahmu, kenapa tidak dilahirkan di Big Jade dan tidak memiliki bakat apapun? Damar tidak berani membantahnya. Setelah seharian bersama Pinard, setidaknya Damar bisa melihat watak asli Pinard. Pinard terlihat sedikit aneh dan memiliki kewarasan yang harus dipertanyakan. Dia seringkali berbicara sendiri, emosi meledak-ledak dan sebagainya. Entah itu semua karena dia memahami terlalu banyak sejarah, atau bisa jadi karena memori otaknya terlalu penuh. Melihat Damar tidak menjawab pertanyaannya, Pinard lagi-lagi mengeluarkan senyum dingin di wajahnya. Tidak perlu kesal begitu, berhubung kamu sedang istirahat, aku akan memberitahumu suatu hal. Ucap Pinard. Meski keberadaan planetmu sangat jauh terbelakang dibanding dengan Big Jade, tapi setidaknya dalam beberapa periode ini, kalian pasti sudah mendengar nama Damar, bukan? Tanya Pinard kemudian. Ekspresi wajah Damar seketika berubah.
Berita yang akan disampaikan Pinard ada hubungannya dengan dirinya. Apa mungkin orang ini mengetahui sesuatu dari mulut Dewa Perang dan Dewa Kearifan? Tahu, Angbuk Damar. Sejarah memberitahu kita jika bocah itu tidak akan hidup lebih lama lagi. Ucap Pinard dengan tersenyum puas. Bersambung.